Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam pada teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan yang sebelumnya, nama saya Muhammad Adnan Rosadi. Saya dari kelas HKI ICP 2020. Nah, di sini pada mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara akan menjelaskan mengenai alur pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti itu. Oke, selanjutnya ya setelah yang pandang ya mengenai bagaimana sih alur pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara itu. Di sini saya singkat saja ya karena mengingat waktu juga tidak terbatas sebenarnya, tapi ya 5 menit dicukupkan lah seperti itu. Saya yang pandang mengenai alur pemeriksaannya, proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara itu didahului oleh pengajuan gugatan sampai dengan putusan dan juga eksekusi. Nah, di sini mampu saya yang saya dapatkan gitu dari berbagai informasi juga dari berbagai bacaan bahwasanya proses berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara itu pada intinya melalui tahap-tahap sebagai berikut. Selanjutnya, yang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan. Pada pemeriksaan pendahuluan ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, pemeriksaan administrasi di kepaniteraan. Yang kedua, ada dismisal prosedur oleh Ketua PTUN, yang mana ini diatur pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan yang ketiga itu ada pemeriksaan persiapan pasal 63. Ini diatur pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 juga Tahun 1986. Sedikit saya tarik kesimpulannya bahwasanya pada pemeriksaan awal ini majelis hakim pada awalnya administrasinya kan dilakukan pada di kepaniteraan. Nah, ini tahap pertama gitu untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah terdaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara sebagaimana tadi diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ini tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang segi administrasi ini terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di pengadilan. Nah, di sini teman-teman banyak sebenarnya pada surat gugatan itu, pada surat gugatan nih ketika kita mengajukan gugatan banyak ada template lah, ada template untuk bagaimana sahnya dari surat gugatan tersebut. Sini tidak saya sebutkan karena mungkin terbatas waktu juga ya. Tapi tidak apa-apa. Selainnya mungkin bisa dibaca nanti ya di materi yang itu lengkapnya sih ada di jurnal-jurnal dari berbagai gitu. Tapi sini saya secara singkat saja seperti itu. Selanjutnya yaitu proses dismisal. Setelah penelitian administrasi, ketua melakukan proses dismisal. Nah, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan itu sudah layak gitu, dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismisal ini dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua ini dapat menunjuk seorang hakim sebagai raportir. Nah, dalam prosedur dismisal ini, ketua pengadilan berwenang untuk memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal. Apabila itu dipandang perlu, jadi ketua pengadilan ini berwenang untuk memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan diajukan itu tidak diterima atau tidak berdasar. Nah, itu ada juga teman-teman bagaimana prosedur dan SOP-nya pada proses dismisal ini. Selanjutnya itu mengenai pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim itu wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan ini tentunya untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaannya kepada ketua majelis. Maka dari itu, dalam pemeriksaan persiapan, memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk didengar untuk dimintai keterangan itu
penjelasan tentang keputusan yang gugat tidak selalu harus didengar secara terpisah seperti itu. Selanjutnya, next slide ya. Mengenai pemeriksaan persidangan, di sini saya cantumkan ada 7 proses pemeriksaan persidangan. Yang pertama ada pembacaan gugatan pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1946, pembacaan jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan juga putusan. Sedikit saya informasikan kepada teman-teman, dalam pemeriksaan persidangan ini ada dengan cara biasa dan ada cara tepat. Tentunya sudah dijelaskan oleh Bapak Chandra juga pada waktu itu ya. Jadi Ketua Majelis Hakim ini memerintahkan panitera untuk memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat yang sudah tercatat gitu. Surat panggilan kepada tergugat disertai dengan salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Selanjutnya ketua sidang dengan surat penetapan diminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir atau menanggapi gugatan. Ya tadi kan jawaban gitu. Maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa. Nah, apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan atas penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu mengenai tentang alat bukti. Alat bukti itu terdiri dari surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Itu. Nah ini, apabila hakim, ketua sidang, dan panitia berhalangan menandatangani, maka berita acara ditandatangani oleh ketua pengadilan dengan menyatakan berhalangnya hakim ketua sidang dan ditandatangani oleh panitera gitu. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada satu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan. Berikutnya, lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan. Oke, selanjutnya mengenai putusan. Slide berikutnya. Nah, pembacaan putusan di sini, teman-teman. Ini pada pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ayat 1 menyatakan putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 2. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim, ketua sidang, salinan putusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Ayat 3, bahwasanya jika tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, akibatnya putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oke, selanjutnya saja. Ini sudah jelas ya. Nah, ini tentang materi muatan putusan, teman-teman. Pada pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bahwasanya kepala keputusan, nih ya, yang pertama ya, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nama jabatan yang kedua ya, nama jabatan kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas gitu. Terus selanjutnya alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang kelima, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama di sengketa itu diperiksa. Yang keenam, selanjutnya amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Dan yang terakhir, hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Selanjutnya, nah, amar putusan. Pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jadi putusan itu yang pertama bisa ditolak, gugatan itu bisa ditolak, gugatan bisa dikabulkan, gugatan juga bisa tidak diterima, dan gugatan juga bisa gugur. Seperti itu. Nah, lanjut. Dan materi yang terakhir, teman-teman, yang saya sampaikan di sini, bahwasanya
pelaksanaan putusan pada pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Di sini mungkin ada beberapa lagi yang tidak saya cantumkan ya karena itu sudah sama aja gitu dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang bagaimana prosedur beracara entah itu di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Nah, di sini yang terakhir teman-teman saya jelaskan mengenai pelaksanaan putusan karena saya anggap ini sebagai salah satu yang penting nih, yang agak berbeda dari pengadilan lainnya. Oke, yang pertama salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap itu kekuatannya hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dan surat tercatat oleh panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya. Nah, ini selambat-lambatnya selama 14 hari kerja gitu. Yang kedua, apabila setelah 60 hari kerja, putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, jadi hukumnya mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi, diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Next, yang ayat 3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada pasal 97 ayat 9 huruf B dan huruf C, dan kemudian setelah 90 hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dan ayat selanjutnya, ayat 4, dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang bersangkutan, maka akan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa atau bisa kita simpulkan menjadi sanksi administratif gitu. Ayat 5, pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diumumkan pada media massa dan media cetak juga setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Jadi dipublikasi lah seperti itu teman-teman. Selanjutnya ayat 6 dan 7. Ayat 6, di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dan ayat terakhir mengenai putusan pengadilan, ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa, dan atau sanksi administratif ini selanjutnya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua dalam bulan puasa ini tentunya juga. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.